Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kami bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sudah pakai kenangan untuk menjadi alat di tanganmu bagi membakar duka pujian di hadapanmu. Dan kami percaya sudah naik di hadapanmu dan menjadi persembahan yang kudus, agung, dan menyenangkan hatimu Bapa. Jemaatmu ada dalam pengurapanmu ya Tuhan. Pujian penyembahan yang mereka naikkan naik di hadapanmu, dan Kau siap mencurahkan berkat-Mu atas kami semua. Terpujilah Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat yang terkasih, pelayan Tuhan yang luar biasa. Shalom, shalom. Wow, dahsyat. Amin. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saudara, ada pesan khusus yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ia berkata demikian, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Amin. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Amin. Sebab apa? Sebab aku setia. Haleluya. Amin. Sekalipun kau tidak setia kata Tuhan, aku tetap setia. Amin. Itu saudara kasih. Dan itu saya berbaca tadi saudara kasih. Dan ini Ibrani pasal 13, walk with God. Nah, saya dipesan oleh Bapak Gembala di sini, Pak, temanya walk with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dan kalau saya bertanya saudara kepada semua nih, tanpa kecuali, kalau kita berkata bahwa Tuhan berjalan dengan kita, kira-kira apa yang kita inginkan? Yo, satu-satu jawab ya, sampai waktu selesai. Kalau usah jawabannya dalam hati masing-masing, saudara kasih. Tetapi hari ini kita mau dengar dari satu tokoh yang luar biasa dalam Alkitab. Itu dari awal Alkitab sudah ditulis, dari Kejadian pasal 5. Saudara, ayat 24 berkata demikian, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Dan saya lihat dari King James Version, saudara, dia bertulis demikian, Henokh walked with God. Amen. He was not because God took him. Wow. Amen. Saudara, mau kan kayak gini? Hah? Mau kan kayak gini? Berjalan bersama dengan Tuhan, tiba-tiba nggak ada. Kita kan enggak kan? Bukan langsung nggak ada. Terbaring dulu rumah sakit, napas ngos-ngosan. Kok susah sekali matinya. Tapi ini tidak mengalami kematian, saudara. Henokh ini tidak mengalami kematian. Because Tuhan itu took him, ambil dia. Hari ini kita punya paradigma baru, cara berpikir yang baru. Kalau saya ingin berjalan bersama dengan Tuhan, bukan sekedar mengalami kemenangan. Haleluya. Bukan sekedar diberkati Tuhan, bukan sekedar dilindungi Tuhan, karena itu janji Tuhan. Kata firman Tuhan, kadang kau anak, maka semua janji itu adalah bagian hidup kita. Jadi tidak perlu diminta lagi, saudara. Itu sudah tertulis, kita akan waris janji Dia. Yang paling penting adalah tujuan akhir itu. He was not because
God took him. Dan saudara tahukah, sekarang dalam masa dari babak akhir dari akhir zaman. Saudara, bukan karena ada corona, bukan saudara kasih, bukan karena ada perang, gunung meletus, kecelakaan, bukan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 24 ayat 11, jika firman Tuhan telah diberitakan ke seluruh dunia, artinya tidak satu orang pun yang tidak mendengar tentang berita Kristus terutama itu, maka tibalah saudara. Saudara, jangan lihat-lihat pandemi corona. Saudara, jangan lihat tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu tanda-tanda awal dari Tuhan. Yang penting tanda akhir. Apa itu? Jika firman Tuhan telah diberikan. Saudara tahukah sekarang zamannya seperti itu kan? Just click, semua bisa dilihat. Oleh karena itu sekarang banyak pendeta yang kayak kami sekarang, pendeta Google. Dia cukup lihat di Google, dia tahu firman Tuhan. Just click, dia tahu semua. Kalau dia mau khotbah, just click, dia cari dari situ. Saudara, itu awal tandanya, tanda bukan akhir, tanda sebenarnya, tanda akhir. Saudara, yang kedua katanya akan bangkit para antikris. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, kalau bicara tentang anak-anakku lembut gitu, kayak kakek bicara dengan cucunya. Waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Ini sekarang hari terakhir, antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara bisa lihat tanda-tanda itu, jangan tanda-tanda pandemik yang dilihat saudara. Itu nggak ada apa-apanya. Namun Tuhan akan goncangkan sekali lagi, aku akan goncangkan. Jangan takut goncangkan, supaya kita tahu bahwa ada yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Tapi kalau saudara bisa baca tentang antikris, maka saudara akan betul. Siapa antikris? Antikris itu asalnya dari kita semua nih, dari orang-orang yang sama-sama di gereja. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh, lalu dia keluar, lalu mulai menjadi antikris. Dia jelekkan gereja, dia jelekkan Kristus, jelekkan Tuhan, dan semua dia jelek. Alkitab tidak ada yang benar, salah semua isi. Ada. Ya kan? Bukan ada Pak, banyak sekali. Bahkan mereka sudah mendirikan komunitas gereja juga. Kita tidak tahu ini gereja benar apa tidak. Udah semuanya abu-abu lah. Nggak jelas mana yang hitam, mana yang putih. Oleh karena itu penting kata firman Tuhan pagi ini, walk with God. Bergaul dengan Tuhan. Saudara, karena kalau tidak, kita nggak took him pun. Kita tidak akan diambil oleh Tuhan. Kita tidak mengalami apa namanya? Rapture. Wah, bahasa keren rapture. Masa pengangkatan, saudara. Kan itu tujuan kita ya Ibu ya? Amin. Masa kita mau ditinggal di dunia ini lalu mengalami masa sengsara yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi jangan bayangkan betapa susahnya. Karena belum ada. Susah bukan main. Tapi Yesus berjanji bagi orang yang berjalan dengan Tuhan, dia tiba-tiba tidak ada dan mengalami rapture. Baik, istri saya kemana? Kok nggak ada bajunya dong? Suami saya kemana? Anak saya kemana? Wah, saya ketinggal sendiri di sini. Padahal saya lagi khotbah. Bisa saja saudara. Ternyata pendeta dari khotbah ketinggalan di khotbah sendiri, yang lain sudah berani. Itu masa rapture seperti itu saudara. Haleluya. Tuhan ambil, Tuhan pilih sendiri, Tuhan yang tahu sendiri orang-orang yang berjalan bersama dengan Dia. Saudara akan mengalami rapture.
Roma pasal 8 ayat 9 kan berkata ini, semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukan dari semula supaya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Itu tujuan dari bergaul. Lebih cocok bergaul atau work with God? Sama aja ya. Tergantung bagaimana kita mengimplementasikannya. Ada orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhannya di belakang. Mau jalan sendiri, yang penting Tuhan ikutin terus. Tapi kalau bergaul kan gaya melebur, merasakan hadiran Tuhan. Tuhan merasakan hadiran kita, kita merasakan hadiran kita. Makan sama-sama, tidur sama-sama. Karena itu Tuhan tujuan itu sudah besar. Awalnya kan dia menutup pintu. Benar kan? Udah, kita buka pintu. Terus kita suruh ngapain Tuhan? Tuhan tunggu di teras saja, jangan ke dalam. Oh enggak, benar aku mau masuk dalam. Dan aku akan mendapatkan pun, dan aku akan makan bersama-sama dengan Bapa. Itu Tuhan kita. Dia nggak mau di teras, nggak mau di ruang tamu. Dia mau tahu sampai sedalam-dalamnya, makan apa sih kamu hari ini? Gitu kan? Haleluya, itu Tuhan kita. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan itu bergaul dengan Tuhan. Kalau bergaul dengan Tuhan berarti dia sedang mempersiapkan kita seperti Henokh. Dia sedang memproses kita untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Dia ingin membersihkan segala sesuatu yang tidak berkenan bagi dia. Bukan dengan kuat dan gagahmu atau dia ingin bersihkan saudara sehingga seperti yang firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna pada saat kedatangan Kristus. Itu tujuan. Haleluya. Amin. Berjalan dengan Tuhan bukanlah sekedar mengalami kemenangan demi kemenangan, tapi diproses oleh Tuhan. Ketika rapture, saudara menjadi orang yang layak untuk rapture, untuk diangkat seperti Henokh. Tiba-tiba tidak ada, karena Tuhan ada. Dan Tuhan yang tidak izinkan kita mengalami antikris. Itu saya kasih. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita diproses. Oleh karena itu kata Tuhan, kalau engkau ingin menjadi muridku, engkau harus menyangkal dirimu. Menyangkal diri adalah ketika firman berbicara kepada kita, lalu firman itu kena kepada kita, ada hal-hal yang Tuhan tidak suka melalui firman itu, lalu mulai sangkal diri kita, betul Tuhan ampuni saya mau tinggalkan, saya hanya ingin ikut Tuhan saja. Lalu pikullah salib setiap hari. Artinya sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pelecehan, saudara kasih, ya kan? Sekalipun dijelek-jelekkan kita, sekalipun kamu ngapain sih ngikut Kristus, bla 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 begitu. Tapi sekali Kristus tetap Kristus. Haleluya. Amin. Itu namanya pikul salib. Tetap pikul salib di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah goncangan iman yang menyeramkan, di tengah-tengah bahkan todongan senjata mungkin. Di tengah-tengah lagi ibadah tiba-tiba gerombolan masuk, suruh bubar. Kan ada beberapa gereja yang gitu. Gak apa-apa sekarang ada PBB, Persatuan Batak Bersatu. Saya pernah baca itu, yang berani kan di Bekasi itu, daerah saya itu Bekasi. Wah, saudara nggak usah. Apa di mana sih tadi? Batak Bersatu. Yang ketiga kata Tuhan, ikutlah aku. Nah ini ikutlah aku berarti berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, apakah ciri-ciri orang yang bergaul dan berdal dengan Tuhan? Yang pertama saudara, dia tinggal pasti di pokok anggur. Haleluya. Akulah pokok anggur dan kamulah ratu. Bapakkulah pengusaha. Wow, luar biasa. Bapakkulah pengusaha. Setiap ranting dibersihkan sama Tuhan. Dong Bapak
Supaya apa? Supaya dia berbuah. Tinggallah di pokok anggur itu, sebab di luar aku, kata Tuhan, engkau tidak dapat berbuat apa. Tegas. Berjalan bersama dengan Tuhan artinya tinggal di dalam pokok itu, saudara kasih. Karena di luar pokok itu saudara tidak dapat berbuat apa. Dan ada bonus, ada yang dilakukan oleh Tuhan ketika kita tinggal di pokok itu. Yang pertama, Bapa bersih. Siap dibersihkan? Amin. Dengan tujuan apa? Bukan untuk menyiksa saudara. Tidak, Tuhan itu baik. Ibu sekalian, adik-adik, saudara-saudara, Tuhan itu baik absolut. Segala sesuatu yang baik datang dari Dia. Tidak ada yang buruk. Tujuannya supaya saudara berbuah. Nah, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Saudara dipanggil untuk menjadi dampak. Itulah terang dan garam di dunia ini. Dengan terang itu, sehingga setiap orang melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di surga. Itu buah, saudara. Sebab bukan aku yang memanggil kamu. Bukan kamu yang memilih aku. Lupa, ini Tuhan mana? Buat saya Tuhan lagi bicara. Bukan kamu yang memanggil aku, memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah itu. Itu saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan, tinggal dalam pokoknya dan berbuah. Haleluya. Firman-Nya ditinggal dalam kita, membersihkan kita supaya berbuah banyak. Dan bonus selanjutnya, kata firman Tuhan, mintalah maka akan kuberikan. Wow, luar biasa. Jadi kalau saudara minta-minta terus belum diberikan, jangan-jangan saudara belum tinggal di pokok anggur. Jadi ngaku aja gitu kan? Oh Tuhan, aku bisa. Kalau saya sudah tinggal di pokok anggur, masih minta lagi kan? Nah itu pertanyaan itu. Pasti kan? Percaya? Kalau saudara suka Tuhan minta sama Tuhan, minta Tuhan, itu tandanya saudara belum tinggal di pokok anggur. Tapi kalau sudah tinggal di pokok anggur, maka saudara pasti tidak akan minta lagi. Karena otomatis semuanya ada. Tersedia, makanan tersedia semuanya ada. Otomatis. Saudara. Karena Tuhan itu kan bilang jahat itu tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Saudara. Yang kedua cirinya adalah dia berjalan bersama pimpinan Roh Kudus. Dia bergaul dengan Roh Kudus. Saudara sedang dipersiapkan dia. Jadi kronologisnya, saudara, jalan ceritanya begini, saudara. Ketika saudara menerima Yesus Tuhan menjadi Tuhan Juru Selamat secara pribadi, dan tahu Tuhan percis sekali bahwa kita tidak sanggup berjalan sendiri. Oleh karena itu Yesus berkata, lebih baik aku pergi supaya aku bisa minta kepada Bapa diberikan Roh Kudus kepadamu. Kuasa menyertai kamu. Lalu di mana dia akan tinggal Roh Kudus? Yang pertama dia tinggal di dalam tubuh kita, tidak tahu bahwa tubuhmu adalah baik. Di mana Roh Allah tinggal. Yang kedua, dia akan memberikan hikmat. Engkau tidak pandai berkata, kata Tuhan, tidak apa-apa. Aku yang akan berkata-kata. Itu Roh Kudus. Dia tinggal di jiwa kita, di dalam jiwa kita. Itu adalah pertimbangan, pikiran, emosi, dan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita mengambil satu keputusan dalam hidup ini. Roh Kudus ada di situ. Dia berperan untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk hidup ini, untuk menjadi saksi Kristus. Dan firman Tuhan kata begini lagi, saudara kasih, Rohku akan bersama-sama dengan rohmu bersaksi bahwa engkau adalah anakku, dan bahwa engkau adalah ahli waris akan jadi. Dan roh kita bersama dengan roh bersaksi bahwa kita. Jadi tidak ada seluruh dan keberadaan kita yang tidak dipenuhi.
Lalu pada saat itu kita mulai berjalan bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Diproses, saudara. Ada hal-hal yang kita tidak sadar berbuat dosa. Roh Kudus menyadarkan. Anakku, itu salah. Pernah dengar suara itu? Pernah. Pernah ya? Kalau dengar, jangan sakiti dia. Jangan padamkan dia. Segera kalau itu teguran dari Roh Kudus, jangan hujat dia. Sekali dihujat, dosa yang tidak terampuni, dosa yang menghujat. Jangan padamkan dia. Ketika dia padam, engkau akan kehilangan damai sejati. Engkau akan seperti kosong sekali. Saudara, roh kita ini seperti black hole, lubang gelap. Diisi dengan apapun juga, itu tidak akan puas. Dia hanya bisa diisi dengan pemiliknya, yaitu roh Tuhan. Jadi kalau itu diambil, saudara akan cari dimanapun saudara, tidak akan pernah saudara dipuaskan. Oleh karena itu jangan sakiti, jangan padamkan Roh Kudus, dengarkan baik-baik suara dia. Kalau dia berbicara, taati dia. Dan ketika saudara menang dan taat kepada Kudus, saudara sedang naik level. Haleluya. Saudara sedang semakin merasakan hadirat Tuhan, semakin dekat dan semakin mengenal, semakin tahu siapakah Tuhan sebenarnya. Tidak jauh dia saudara. Begitu dekatnya dengan kita. Saudara yang sudah suami istri mungkin sudah tidak terlalu kepekaannya sudah mulai berkurang. Tapi kalau dulu waktu pacaran tersentuh sedikit kan dulu sudah bangun ya. Apa saya doang yang begitu? Saudara pernah? Haleluya. Saudara pernah nggak merasakan itu? Ketika Tuhan bicara itu rasanya gitu. Wow, nikmat tuh. Bukan sama pacar ya, sama Tuhan maksudnya. Wow, Tuhan kita luar biasa. Oh, itu damai. Ini tidak sama ketika saya bekerja. Tidak sama ketika saya mencari di tempat-tempat yang lain. Ternyata tempat yang paling indah adalah di kamar bersama di menara Tuhan. Wah, luar biasa. Itu orang yang bergaul dengan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara kasih, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tahu ada Tuhan ada bersama dengan dia, dan Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan dia. Orang ini pasti tidak pernah takut dengan hati. Amin. Siapa lu? Jangan dulu. Enggak, bukan begitu saya kasih. Dalam perkembangan tadi soal tantang semua orang ya. Sedikit ngotot, apa meleset? Bukan begitu saya kasih. Artinya tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini yang bisa menggoncangkan kita. Sekalipun masalah, pencobaan, tantangan begitu berat. Jangankan tantangan, pencobaan yang begitu berat. Tembok di situ juga bisa tabrak. Mau coba sebenarnya tidak bisa. Saudara, itu yang dilakukan oleh orang Israel ketika dia masuk ke Jeriko. Jadi bangsa Jeriko melihat bahwa tembok yang besar ini sanggup melindungi dia. Tinggal di dalam tembok yang besar Jeriko. Tapi ketika bangsa Israel berjalan dengan Tuhan, nggak perlu pakai basoka, nggak boleh pakai mobil. Dia cuma mengundang hadirat Tuhan dengan bernyanyi melalui tembok. Dan Tuhan yang berperan itu tembok itu. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dia tidak khawatir sekalipun ada tembok Jeriko di depan dia yang bisa menghalangi dia untuk meraih berkat-berkat Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Sekalipun sekarang nih yang sekolah, waktu tidak bisa sekolah di rumah, nggak perlu pakai guru lagi ya. Tidak apa-apa bagi kita, anak-anak Tuhan.
Haleluya. Kita akan hadapi itu semua. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Roh. Tidak khawatir dengan tantangan-tantangan di depan kita. Semakin dihamba, semakin merana. Itu nanti. Haleluya. Berani hadapi musuh. Tegakkanlah kepala dan hadapi semua dengan senyum. Jangankan yang lebih kecil, ya kan? Yang lebih besar aja cuma satu. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, kecil. Kau bisa pindahkan gunung tercampak kau. Haleluya. Amin. Kau bisa pindahkan gedung kasih bersaudara ini ke tempatnya Pauli. Haleluya. Jadi milik CMC Batu Karang. Itu iman, saudara kasih. Itu orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tidak akan takut dan khawatir. Kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawan? Amin. Haleluya. Amin. Tidak ada yang bisa menghalangi kita dalam Tuhan. Saudara, orang-orang demikian saudara kasih, pasti dia maksimal. Tidak lagi sembarangan saudara. Yang keempat Tuhan, yang keempat saudara kasih, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan pasti dia takut akan Tuhan. Hidupnya ada di dalam pengawasan Tuhan. Itu yang takut bukan Tuhan. Bukan takut bergetar itu takut bukan itu. Ada Tuhan yang mengawasi dia. Dia melakukan apapun juga bukan atas pengawasan bos, pimpinan atau siapa juga. Tapi dia melakukan semua itu karena Tuhan. Kalau orang yang punya prinsip seperti ini, dimanapun saudara lakukan, apapun yang kau lakukan, saudara akan maksimal dalam hidup. Ya. Pasti. Karena saudara tidak perlu yang namanya pengawasan, supervisor, manager, direktur, tidak perlu bagi saya. Saya lakukan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan berikan yang terbaik bukan untuk manusia, tetapi nah, saudara selalu mempersiapkan itu untuk memenuhi kedatangan Tuhan Yesus. Saudara akan maksimal, dan ketika saudara maksimal, saudara kasih, saudara akan jadi saksi Tuhan. Terang saudara terlihat, perbuatan baik saudara terlihat, dan mereka akan memuliakan Bapa kita di surga. Dan orang ini pasti orang yang punya integritas dalam hidup. Apa yang dipikirkan, diperkatakan sesuai dengan apa yang dibuat. Kenapa? Karena hidupnya karena Tuhan. Jadi tidak ada dia main-main, tipu-tipu tidak ada. Haleluya. Ya, tidak. Aku akan lakukan yang terbaik, bukan karena gaji, gitu kan? Bukan karena kamu mengawasi saya, bukan karena kau bentak-bentak saya kalau saya pegawai kecil. Nah, yang mengatakan pegawai kecil, dibentak-bentak bos. Bukan. Tapi karena saya tahu ada Tuhan. Dan saya tahu. Saya tidak akan korupsi. Saya tidak akan markup. Saya tidak akan melakukan kejahatan sekalipun tidak ada orang yang melihat. Wow, itu dahsyat juga. Saudara, sesuai dengan apa yang Daud terima dari firman Tuhan dalam Mazmur pasal 25:14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian diberitahukan kepada Mazmur 25:14. Jadi kalau orang yang bergaul adalah orang yang takut. Dan kalau dia takut sama Tuhan, kata Tuhan gini, engkau bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Kalau hamba tidak tahu apa yang dibuat oleh Tuhan, tapi sahabat tahu. Karena Tuhan akan memberitahukan perjanjian-perjanjian. Dia akan singkapkan isi hatinya, dia akan singkapkan firman-Nya, dia akan beritahukan janji-janjinya kepada kita. Haleluya. Saudara baca kitab, saudara tahu persis ini isi hati Tuhan. Dan saudara bisa terjemahkan itu dalam kehidupan.
Itu orang yang takut akan Tuhan. Yang kelima, orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saya dia, walaupun saya pakai mobil, berjalan pakai mobil, pakai motor, saya tidak mengandalkan mobil ini. Tapi saya berjalan dengan Tuhan dan saya mengandalkan Tuhan. Dan percayalah, kata Tuhan, maka aku perintahkan malaikatku untuk bersama dengan kamu. Tapi hati-hati saya kasih. Kalau udah ditanya malaikat bersama dengan kau, sudah tahu kecepatan malaikat berapa? Jangan lebih cepat dari malaikat saya kasih. Nanti malaikat di belakang suruh berjauh sekali tabrakan. Malaikat bilang, iya kamu lebih cepat dari saya sih. Saya nggak bisa jagain kamu. Mentang-mentang ada malaikat ngebut, wah, malaikatnya ketinggalan saya kasih. Dia punya kecepatan juga. Enggak, itu jaga saya. Saya nggak tahu malaikat kecepatannya. Haleluya. Tapi yang jelas firman Tuhan berkata demikian saya kasih. Yeremia pasal 7 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Itu orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan Tuhan sendiri dan saya sendiri. Dia tidak akan membiarkan para murid-muridnya ketika dia ada di Danau Galilea, saudara, dibiarkan Yesus tertidur. Ketika datang badai baru dibangunin. Guru, enak aja kamu tidur. Kamu gak lihat kita mau binasa. Kalau saya jadi suami, siapa suruh? Kamu ingat saya. Kamu ingat saya tidur. Iya kan? Saudara, tahukah siapa Tuhan saudara? Muridnya berkata, siapa gerangan orang ini sehingga badai tobatnya tahu? Dia baru tahu siapa Yesus. Jangan sampai begitu seringkatnya. Andalkan Tuhan, karena Tuhanmu, Tuhan saya juga sering kasih. Itu dahsyat dan luar biasa. Sebelum badai topan datang melanda hidupmu, dia sudah tahu akan terjadi. Itu namanya Allah itu. Allah yang bakal, Allah yang tidak bisa dibatasi punya waktu. Ketika saudara belum melangkah ke hari esok, Tuhan sudah ada di situ. Itu Tuhan yang tidak bisa dibatasi punya waktu. Oleh karena Tuhan bilang jangan pikirkan hari esok ya. Aku sudah ada di situ. Ini melampaui akal kita. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang bakal. Ketika saudara belum melangkah hari esok, Tuhan sudah ada di situ. Tuhan sudah menantikan kau. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Oleh karena itu, andalkanlah Dia. Tuhan yang mau tak maha tahu, yang tahu segala-galanya dan apa yang akan terjadi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan Dia akan seperti pohon yang tanam di tepian air, yang merambat ke akar-akarnya. Kemana? Ke tinggi batangnya. Yang daunnya hijau, yang buahnya lebat. Terima kasih. Yang tidak takut musim kering, tidak khawatir. Orang yang berjalan dengan ciri-cirinya seperti itu. Haleluya. Mau saya kasih? Tunjukkan kepada dunia. Siapakah Tuhan? Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari saya kasih. Kita akan masuk doa untuk firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman,
Dia mampu menolong saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Hari ini datang kepada Dia. Dia berjanji Dia akan menjawab doa saudara. Saudara tinggal di dalam waktu dan firman yang tinggal. Mintalah apa saja, jaminan akan diberikan jawaban kepada saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Kau Kudus akan mempelajari. Kau akan berbicara terus kami dengan kuasa firman. Supaya kami menjadi anak-anak yang memancarkan Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kami berada. Pernyataan-Mu ajaib dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan yang tinggal di kami. Pegang seperti janji-Mu dengan tangan kanan-Mu yang kuat, bawa kami dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Berkat-berkat Tuhan terus mengalir menyertai kami. Yang sekolah terus Tuhan pimpin, berikan hikmat. Yang bekerja Tuhan tidak pernah tinggal. Hikmat dari Tuhan terus menyertai. Tuhan angkat, naik dan tidak turun, kepala dan bukan ini. Terima kasih yang usaha bisnis Tuhan sertai. Yang lain itu Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kami akan seperti ranting-ranting yang dibersihkan oleh Bapa, berbuah pada yang tidak pernah kenal musim, selalu berbuah dan tidak pernah takut musim kering, karena kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkati Gereja CMC Batu Karang. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Tuhan berikan kemampuan, urapan, kita berhasil buat hamba Bapak Pendeta Komitmen Tuhan bantuan yang setia, Tuhan terus tolong mereka supaya mereka semakin dewasa, semakin kuat dalam Tuhan, dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan suatu kota. Kau baik dan luar biasa. Layan Tuhan telah melayani Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati.
Puji Tuhan, kita sama-sama sudah diberkati lewat firman Tuhan pada saat siang